Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi, kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan ceritanya. By the way sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Boruto episode 297 bagian ke-12 ini duel menggelora antara Kawaki dan Jura untuk Nana Daime. Pertarungan kembali dilanjutkan setelah Jura menipu semuanya. Dia yang awalnya terlihat kalah itu menggunakan kartu asnya lagi, dan itu bersumber pada God Otsutsuki. Sesaat setelah itu dia yang curiga pada Kawaki langsung memburunya dan tiba-tiba membaca pikiran Kawaki. Akhirnya di balik tawanya itu Jura akhirnya menemukan lokasi di mana Naruto disembunyikan. Luar biasa. Pertempuran ini menjadi penuh plot twist ini setelah Jura mampu untuk membaca pikiran dari mata Rinnegan-nya itu. Dia mulai mengetahui dan mendapatkan titik koordinat di mana dimensi Naruto itu berada. Dengan penuh rasa percaya diri, dia akhirnya mendeklarasikan, targetku akhirnya ketemu. Aku akan mendatangimu, Uzumaki Naruto. Nah, sebagai sosok idola yang tak ingin diganggu oleh Otsutsuki pada awalnya, Kawaki tak menyangka ada entitas lain yang akan mengacaukan rencananya itu. Dia yang masih tergeletak itu merespon masuk perkataan Jura. "Woi kau, apa maksudmu? Bagaimana kau bisa yakin Naruto pasti kau akan temukan? Dan gimana caramu masuk ke sana?" Kawaki di sini nih, sialan, jika dia mengetahuinya, padahal aku sudah sengaja menyimpan Nana Daime dan Hinata di sana agar mereka terlindungi dari bahaya Otsutsuki. Aku mengirim menggunakan Daikokutenku di mana waktu tak bekerja di sana. Mereka akan tetap aman tanpa kelaparan dan tanpa perubahan. Tetapi ego Jura itu mengkhawatirkan. Di sini sebelum Jura itu merespon pernyataan Kawaki, kita akhirnya diperlihatkan lagi nih. Siapa ini? Ya, si pecundang Code. Bercanda nih. Code akhirnya muncul lagi setelah dirinya terseok-seok kemarin itu. Code yang muncul dadakan di sebuah dimensi entah di mana itu. Dia diperlihatkan memegangi dadanya setelah pertarungan sengit Boruto versus Ego Jubi. Dia mengatakan, "Aku tak menyangka apa yang ku perbuat akan jadi seperti ini. Tapi kenapa Jubi yang isi titipan padaku malah menjadi berevolusi pada kekuatan yang tak pernah aku pahami. Bahkan itu lebih kuat daripada Sumeaka sekalipun. Misiku menjadi kacau untuk balas dendam ini. Boruto, Kawaki, Amado, Shikamaru, Eida, dan Demon, kalian tetap akan kutemui lagi. Tetapi kondisi ini membawaku pada masa-masa sulit." Code yang bersandar pada sebuah pohon itu dia mengatakan, "Sepertinya kekuatan batasan limiterku memang belum semuanya mencapai puncaknya. Aku masih merasakan sesuatu yang belum mengalir lagi. Tetapi kenapa Ishiki menyuruhku berevolusi dan menjadi yang tertinggi di alam semesta ini?" Code kemudian hanya terdiam, dan scene langsung berganti lagi ke area pertempuran ketiga antara Ego Jubi Bug yang kian memanas itu menghadapi Demon yang tanpa henti masih melakukan pertarungan. Emang sih dari para petarung pihak Shinobi, daya tahan Demon itu patut diacungi jempol teman-teman. Shikamaru yang sebelum minta saya untuk melihat kondisi pertarungan Boruto Kawaki, dia masih kebingungan pula untuk membuat keputusan ketika melihat pertempuran Ego Jubi ini. Yang Shikamaru cermati itu adalah bahwa dari pertarungan area 1, 2, 3, dan 4 dia paham Ego Jubi ini luar biasa kekuatannya, dan setiap energi yang dihasilkan bisa untuk mengalahkan para Shinobi kuno sendiri. Dia mengharapkan Boruto masih bisa mengendalikan meskipun pada mode berbahayanya Borushige. Dia juga berharap Ego Jubi ini tak bisa mendapatkan Nana Daime, tetapi Shikamaru juga memikirkan sesuatu yang lain. Shin langsung melompat ke pertempuran area kedua nih. Sarada yang berjuang habis-habisan itu dia tambah kacau pikirannya. Karena Sumeaka makin banyak menyerangnya nih, dia bahkan berkali-kali menggunakan Chidorinya dalam pertempuran itu loh. Sambil dia melihat Mitsuki yang sedang berjuang sendirian menghadapi Hidari, dia belum mampu untuk membantunya lagi. Pertarungan itu ibarat bumi dan langit sampai mereka menemukan kelemahan Jura. Pada saat bersamaan di area itu akhirnya Moshi kenapa belum mau berganti peran dengan Boruto, dia akhirnya memberikan sebuah informasi. "Boruto ya, dari yang ku amati ini perubahan yang berulang kali pada Jura itu selalu berkaitan dengan energi. Tetapi energi dari God Otsutsuki itu berbeda, dan semua itu dimulai sejak Shinjutsu itu terhubung dengannya. Kau tahu benar kan bahwa God memulai semuanya itu dengan tanda cakaranya itu terhubung pada kekuatan God Otsutsuki?" Boruto kemudian menjawabnya, "Siapa dia God Otsutsuki itu? Aku pernah mendengarnya tapi tak terlalu paham." Memasuki yang terdiam itu, Boruto perlahan juga menyadari bahwa sekarang ini kondisi Shinobi itu lagi gawat-gawatnya. Masalah yang berulang itu akan menimbulkan efek yang cukup luas nih, dan Code sendiri memulai sesuatu yang menyebabkan masa depan seburuk itu. Mereka memikirkan cara yang dapat menghadapi Jura.
Nah sementara itu nih dia mendadak menyerang Jura dan akhirnya menggunakan kekuatan Sukuna Hikonanya itu untuk melakukan serangan dadakan. Tetapi Jura berhasil memukul transformasi Kawaki itu dan membuat Kawaki lagi-lagi terjatuh. Serangan Jura akhirnya dilakukan dengan meluncurkan batangan hitam tersebut. Tetapi yang tak Jura sadari ternyata dia menggunakan trik yang sama dengan Boruto tadi loh. Kawaki yang terkena batangan hitam tersebut langsung menghilang. Kaki Bunshin ya. Jura kaget di sana nih. Dia bersiaga Kawaki pasti akan muncul dan benar saja dia mendadak di belakangnya dan Kawaki sudah mempersiapkan serangan dari tangannya itu dan juga melancarkan batangan hitam pula. Jura meledakkan energi di sekitar hingga membuat Kawaki tak bisa menyerang pada teknik dan pukulannya itu. Sial, harus berapa kali cara ini bisa menemukan kelemahannya? Jura, kau benar-benar merepotkanku. Kawaki yang terbang ke atas itu dia langsung menyerang menggunakan karmanya lagi diaktifkan. Pada beberapa saat nih serangan itu memang membuat segala di sekitar itu mengepul. Kawaki tampak menggunakan Bunshin pula di sana. Serangan itu terlihat seperti kepasrahan pada Kawaki, tapi ternyata tiba-tiba Jura merasakan bahwa cakra Kawaki itu menghilang. Di mana dia? Jura kaget nih. Bunshin tersebut juga ikutan menghilang nih satu persatu setelah pada meledakkan diri. Jura yang belum mengetahui cara masuk pasti ke dimensi di mana Naruto tadi ditemukan itu, dia masih membutuhkan Kawaki sebenarnya. Nah ternyata Kawaki itu memang masuk ke dalam dimensi Daikoku. Dan teman-teman, serangan itu membuat asap dan mengalihkan pandangannya karena Kage Bunshin itu juga terus menyerangnya dan meledakkan diri. Kita melihat bagaimana Kawaki ini sudah berada pada dimensi di mana Naruto itu disembunyikan. Dia hanya berdiam diri di sana nih di depan sang Hokage idolanya itu yang masih utuh bersama Hinata dengan tanpa perubahan sama sekali setelah sekian lama. Kawaki sekarang melihatnya dengan serius setelah di luar sana ada entitas yang ingin menjadikan sebagai target dan itu berhubungan dengan monster Otsutsuki yakni Jupi yang telah berevolusi. Apa yang harus kulakukan? Begitulah yang Kawaki katakan. Sementara Jura berpikir apakah Kawaki itu menggunakan kemampuan Jiukan Edo. Apakah dia pergi ke dimensi lain? Ya, teka-teki itu akan terpecahkan di episode selanjutnya. Karena dari sini pertempuran makin memanas lagi dan tak menutup kemungkinan pengetahuan kita mengenai Jiukan Edo itu makin melebar lagi dan semakin kompleks. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 297 bagian ke-12 ini. Duel yang menggelora antara Kawaki dan Jura untuk melindungi Nanadeime. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora nih. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Okay, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.